Teman-temanku mengajak buka bersama, tapi mereka meremehkanku. Mereka kira aku bukan siapa-siapa, tetapi sebenarnya... Langit senja mulai meredup saat Hana melangkah keluar dari apartemennya. Angin sore bertiup lembut, membawa aroma hujan yang baru saja reda. Ia menatap langit sebentar sebelum memasuki mobil yang sudah menunggunya di lobi. Di tangannya, sebuah undangan digital masih terbuka di layar ponsel. Acara buka puasa bersama teman-teman lamanya di sebuah restoran mewah di pusat kota. Sudah bertahun-tahun sejak ia terakhir bertemu mereka. Hana ragu sejenak sebelum akhirnya mengetik pesan singkat. Aku Otu. Sopir yang duduk di balik kemudi menatapnya melalui kaca tengah. Langsung ke tempat tujuan. Bu. Hana mengangguk. Iya, Pak Rudi. Terima kasih. Mobil melaju dengan tenang di jalanan ibu kota yang mulai padat menjelang maghrib. Hana menyandarkan kepala ke kursi. Matanya menerawang keluar jendela. Ada sedikit ketegangan dalam dadanya. Dulu, Hana bukan siapa-siapa. Ia hanyalah seorang pegawai biasa dengan kehidupan yang sederhana. Sebagian besar waktu dihabiskannya untuk bekerja, berjuang memenuhi kebutuhan tanpa banyak mengeluh. Namun, di lingkungan sosialnya, terutama di kantor, hal itu seringkali menjadi bahan ejekan. Di antara orang-orang yang dulu dekat dengannya, ada Laras, Sinta, dan Rika, 3 orang yang selalu tampil glamor dan seakan memiliki standar tinggi dalam pergaulan. Mereka seringkali bercanda dengan nada meremehkan, entah tentang pakaian Hana yang terlalu sederhana, tasnya yang bukan keluaran desainer ternama, atau cara hidupnya yang terlalu hemat. Tampil itu harus niat. Han, kata Laras suatu hari. Gimana mau naik jabatan kalau nggak kelihatan menarik? Hana hanya tersenyum saat itu. Ia tak pernah membalas. Tak ingin memperdebatkan sesuatu yang menurutnya tak penting. Ia percaya bahwa kerja keras lebih bernilai dibanding sekadar penampilan luar. Namun, satu hal yang tak mereka tahu, hidup bisa berubah dalam sekejap. Mobil berhenti di depan restoran yang sudah ramai. Hana turun perlahan, membetulkan pashmina di kepalanya. Pakaian yang ia kenakan tetap sederhana, seperti biasa. Ia memang sengaja tidak ingin mencolok. Begitu memasuki restoran, ia segera melihat meja tempat teman-temannya berkumpul. Suasana riuh, tawa mereka terdengar jelas di antara dentingan peralatan makan. Hana, lama banget nggak ketemu, seru Rika sambil melambaikan tangan. Hana tersenyum dan berjalan menghampiri mereka. Namun, begitu ia duduk, Laras langsung membuka percakapan dengan nada khasnya yang setengah bercanda, setengah meremehkan. Hana, kamu sekarang sibuk apa sih? Masih kerja kantoran? Hana menatapnya sejenak sebelum tersenyum tipis. Aku sekarang lebih banyak mengurus beberapa proyek. Sinta menyipitkan mata, seolah mencoba menilai jawabannya. Wah, proyek apa tuh? Kok misterius banget? Rika tertawa kecil. Jangan-jangan Hana sekarang jadi freelancer ya? Atau lagi istirahat panjang? Hana hanya tersenyum, membiarkan mereka berasumsi sesuka hati. Ia tahu, ini baru permulaan. Apa yang akan terjadi malam ini akan sangat menarik. Hana hanya tersenyum tipis mendengar berbagai spekulasi yang keluar dari mulut teman-temannya. Ia sudah menduga ini akan terjadi. Laras, Sinta, dan Rika memang selalu suka menilai kehidupan orang lain dengan standar mereka sendiri. Seorang pelayan datang membawakan menu. Hana meraih satu buku menu di depannya, membukanya perlahan. Namun, sebelum ia sempat membaca isinya, Laras sudah berkomentar. Restoran ini lumayan mahal. Ya, kayaknya nggak cocok buat kamu. Han, biasanya kamu kalau makan di luar di mana?
Nada suaranya terdengar ringan, seolah hanya bercanda, tapi Hana tahu maksud di balik kata-katanya. Aku nggak terlalu sering makan di luar, jawab Hana jujur, tetap dengan nada santai. Sinta menyeringai. Wajar sih. Kalau nggak kerja tetap, pasti harus lebih hemat, kan? Rika menimpali. Iya, apalagi kalau proyeknya masih baru. Ngurusin bisnis kecil-kecilan itu nggak gampang. Hana tetap diam, membiarkan mereka berasumsi sesuka hati. Ia tidak merasa perlu menjelaskan apapun. Di luar dugaan, obrolan mereka terus berlanjut dengan nada meremehkan. Kamu nggak kerja kantoran lagi? Tanya Laras, kini dengan nada yang lebih serius. Hana menggeleng. Enggak. Sayang banget. Ya, kata Sinta sambil menghela napas dramatis. Padahal dulu kamu lumayan rajin. Tapi ya, memang kalau udah lama nganggur, susah juga kalau mau mulai lagi. Hana tersenyum kecil. Mungkin. Sinta dan Laras bertukar pandang, lalu terkikik pelan. Hana bisa melihat ekspresi mereka yang penuh kepuasan. Mereka berpikir bahwa dirinya sekarang jatuh miskin, hidup tanpa pekerjaan, dan tak lagi memiliki masa depan. Kalau kamu butuh kerjaan, coba hubungi aku, kata Laras tiba-tiba. Di kantorku lagi butuh asisten administrasi. Loh, gajinya lumayan, bisa buat kamu mulai lagi dari awal. Hana menatap Laras sejenak, lalu tersenyum. Terima kasih tawarannya, tapi aku baik-baik saja. Oh, Laras mengangkat bahu. Kalau kamu berubah pikiran, kasih tahu aku aja. Sementara itu, seorang pelayan datang membawa minuman mereka. Hana mengambil gelasnya, menyeruput air mineral dengan tenang. Ia bisa saja langsung membalikan keadaan, menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Tapi ia memilih untuk tetap diam, membiarkan mereka menggali lubang sendiri. Laras, Sinta, dan Rika masih asyik mengobrol tentang pekerjaan mereka, membanggakan posisi dan pencapaian masing-masing. Sesekali, mereka melirik Hana, seolah ingin melihat apakah ia merasa iri. Namun, Hana hanya tersenyum. Mereka tidak tahu. Mereka belum tahu. Dan ketika saatnya tiba, semuanya akan berubah. Obrolan di meja semakin ramai. Laras, Sinta, dan Rika terus berbagi cerita tentang pekerjaan, promosi, serta pengalaman mereka menghadiri acara-acara eksklusif bersama kolega bisnis mereka. Hana hanya mendengarkan, membiarkan suara mereka menjadi latar belakang yang samar. Sesekali, ia menyesap air putihnya sambil mengamati sekeliling restoran. Ruangan ini memiliki desain interior yang elegan, dengan lampu-lampu gantung berwarna keemasan yang memberikan nuansa hangat. Meja-meja tertata rapi, dan setiap sudut ruangan mencerminkan kemewahan. Hana tersenyum kecil. Ia sudah sangat familiar dengan tempat ini. Kalian tahu nggak? Suara Sinta tiba-tiba meninggi, membuat Laras dan Rika langsung menoleh penuh perhatian. Apa? Tanya Laras antusias. Sinta mendekatkan tubuhnya sedikit ke arah mereka, seolah hendak membagikan rahasia penting. Katanya, restoran ini sekarang diambil alih sama pemilik baru. Bosnya super kaya dan misterius. Hampir nggak ada yang tahu wajahnya. Hana yang sedari tadi diam hanya tersenyum tipis. Oh iya. Laras membelalakan mata. Siapa? Nggak tahu pasti, jawab Sinta sambil mengangkat bahu. Tapi dengar-dengar, orangnya nggak suka muncul ke publik. Karyawan di sini katanya aja sampai jarang melihat langsung. Rika tertawa kecil. Ceka, kalau bener kaya, ya pasti gitu. Punya duit, tinggal perintahin orang buat kerja. Beda sama kita yang harus kerja keras sendiri. Mereka bertiga tertawa, sementara Hana hanya menunduk sedikit, menyembunyikan ekspresi wajahnya. Tiba-tiba, Laras menoleh padanya. Hana, kalau kamu kerja kantoran lagi,
Kira-kira di mana? Hana mengangkat alisnya. Kenapa? Ya, aku cuma penasaran. Maksudku, kan kamu sekarang freelance atau semacamnya, ya? Tapi kalau harus balik ke kantor, kamu bakal cari di tempat biasa atau, ya, di perusahaan yang lebih besar. Rika menimpali. Iya, soalnya kamu kan gak punya banyak pengalaman di posisi tinggi. Mungkin lebih cocok mulai dari bawah lagi. Hana masih tetap tersenyum, sama sekali tidak menunjukkan ekspresi terganggu. Ia sudah sangat terbiasa dengan cara bicara mereka. Aku rasa, kalau aku kerja di kantor, mungkin aku lebih suka di tempat yang nyaman buatku, jawab Hana tenang. Laras mengangguk-angguk. Yah, yang penting jangan terlalu pemilih. Soalnya, makin lama nganggur, makin susah dapat kerja, kan? Sinta tertawa pelan. Iya, nanti malah jadi nggak bisa makan di tempat kayak gini lagi. Seketika itu juga, seorang pria berseragam hitam rapi mendekati meja mereka. Dari cara berjalannya yang percaya diri dan sikapnya yang hormat, jelas bahwa dia bukan sekadar pelayan biasa. Selamat malam, Ibu Hana, ucap pria itu dengan sopan. Mohon maaf mengganggu. Ada yang ingin Ibu cek sebelum acara berjalan lebih lanjut. Laras, Sinta, dan Rika langsung menoleh ke arah Hana dengan ekspresi bingung. Hana mengangkat wajahnya, masih dengan senyum tipis. Semua sudah sesuai standar. Pria itu bertanya lagi dengan nada hormat. Hana meletakkan gelasnya perlahan, lalu menatap pria itu sejenak sebelum menjawab. Ya, semuanya sudah baik. Terima kasih. Pria itu membungkuk sedikit sebelum mundur dengan sopan dan pergi. Laras, Sinta, dan Rika saling berpandangan. Sekilas, raut bingung mereka terlihat jelas. Barusan itu siapa? Tanya Rika pelan, masih belum bisa menyembunyikan keterkejutannya. Hana hanya tersenyum. Sepertinya manajer di sini, jawabnya ringan. Sinta mengerutkan kening. Tapi kok dia ngomong ke kamu kayak gitu? Kenapa nanyanya ke kamu? Hana mengangkat bahu, tetap tidak mengatakan apapun lebih lanjut. Mereka masih belum tahu. Suasana meja yang tadinya penuh canda dan tawa mendadak sunyi. Laras, Sinta, dan Rika masih menatap Hana dengan ekspresi bingung. Han, kamu ada hubungan apa sama orang tadi? Tanya Laras dengan nada penasaran. Hana tetap tersenyum santai. Aku kenal beberapa orang di sini. Kenal gimana? Sinta menyipitkan mata. Kok dia kayaknya sopan banget ke kamu? Bahkan lebih sopan daripada ke tamu lain. Hana tidak langsung menjawab. Ia membiarkan mereka bertanya-tanya, menikmati bagaimana rasa ingin tahu perlahan merayapi wajah teman-temannya. Di sekeliling mereka, restoran mulai semakin ramai. Beberapa tamu sudah berdatangan, mengisi meja-meja yang sebelumnya kosong. Pelayan-pelayan terlihat sibuk mondar-mandir, memastikan semuanya tertata rapi. Laras masih belum puas dengan jawaban Hana. Ia mencondongkan tubuhnya ke depan, menatap Hana lebih tajam. Han, jujur deh, kamu kerja di sini, ya? Sinta dan Rika spontan tertawa kecil. Ya ampun, bener juga. Rika menepuk tangannya pelan. Pantas aja dia nggak kerja kantoran lagi. Jangan-jangan dia jadi staf di sini. Sinta menutupi mulutnya, berusaha menahan tawa. Tapi, kalau kerja di restoran ini pasti lumayan, kan? Paling nggak, gajinya lebih baik daripada nggak kerja sama sekali. Laras tersenyum sinis. Iya sih, tapi tetap aja beda level. Kita di kantor, dia di restoran. Hana mendengar semuanya. Ia memperhatikan bagaimana mereka menertawakannya, mengira bahwa dirinya bekerja sebagai pegawai biasa di tempat ini. Tapi Hana tidak tergesa-gesa membalas. Ia hanya menatap mereka satu persatu, lalu berkata dengan nada ringan, "Menurut kalian,
Apa yang salah dengan kerja di restoran? Laras mengangkat bahu. Nggak ada yang salah. Sih. Cuma, ya kamu tahulah. Beda aja. Maksudku, kita dulu kuliah bareng. Punya cita-cita tinggi. Sekarang, aku jadi manajer di perusahaan multinasional. Sinta juga sudah naik jabatan. Rika kerja di firma hukum terkenal. Sementara kamu, kerja di restoran. Sinta ikut menimpali. Bukan meremehkan ya, Han. Tapi jujur aja, aku nggak nyangka. Hana tersenyum tipis. Kalian pikir, kalau aku bekerja di sini, aku tidak sukses? Rika tertawa kecil. Ya nggak juga. Maksudnya, sukses itu kan relatif. Ya, tapi kalau kita bandingkan dengan dulu, ya beda banget. Hana tidak menjawab. Ia membiarkan ucapan mereka menggantung di udara, membiarkan mereka menikmati perasaan puas karena merasa lebih baik darinya. Namun, tiba-tiba, seorang pelayan lain mendekat. Kali ini, ia membawa sesuatu, sebuah piring kecil dengan kartu berwarna hitam di atasnya. Maaf mengganggu, Bu, kata pelayan itu dengan nada sangat sopan. Ini untuk Anda. Hana menerima kartu itu tanpa banyak bicara. Ia membolak-baliknya sebentar sebelum memasukkannya ke dalam tas. Laras, Sinta, dan Rika memperhatikan dengan seksama. Itu apa? Tanya Laras penasaran. Kayaknya spesial banget. Tambah Sinta. Kok kayaknya cuma kamu yang dapat? Hana tersenyum kecil. Nggak ada apa-apa. Tapi tadi manajernya juga nyamperin kamu. Sekarang pelayannya juga. Aneh banget. Han, ujar Rika. Hana hanya tersenyum. Tidak menjelaskan apapun. Ia tahu, semakin ia diam, semakin mereka penasaran. Dan itu yang ia inginkan. Hana masih menggenggam kartu hitam kecil yang tadi diberikan pelayan. Sementara Laras, Sinta, dan Rika terus menatapnya penuh rasa ingin tahu. Namun, alih-alih menjelaskan, Hana hanya tersenyum tipis dan memasukkan kartu itu ke dalam tasnya. Aneh banget, gumam Laras, menoleh ke Sinta dan Rika. Kenapa cuma Hana yang dapat kartu kayak gitu? Sinta mengangguk setuju. Iya, tamu-tamu lain gak ada yang dikasih apa-apa. Han, jujur deh. Kamu sebenarnya kerja di restoran ini, kan? Rika mencondongkan tubuhnya ke depan, menatap Hana lebih tajam. Hana masih tetap tenang. Menurut kalian aku kerja di posisi apa? Sinta tertawa kecil. Entahlah, mungkin supervisor? Atau bagian administrasi? Laras mendengus. Kalau supervisor, sih, masih mending. Tapi kalau cuma administrasi, ya udahlah, namanya juga cari kerja. Rika menimpali dengan nada setengah bercanda. Atau mungkin Hana jadi bagian pemasaran? Ya, setidaknya masih ada hubungannya sama dunia kita dulu. Hana tidak menjawab, hanya tersenyum. Ia menikmati bagaimana mereka berusaha menebak-nebak posisinya. Tiba-tiba, suara seorang pria terdengar dari belakang mereka. Maaf, Ibu Hana, kata pria itu dengan nada hormat. Bapak akan segera tiba dalam beberapa menit. Apakah ada instruksi khusus yang perlu kami siapkan? Sejenak, meja itu sunyi. Laras, Sinta, dan Rika serempak menoleh ke arah pria tersebut. Dari penampilannya yang rapi dan cara bicaranya yang penuh tata krama, jelas bahwa dia bukan sembarang karyawan. Hana melirik jam di pergelangan tangannya sebelum mengangguk ringan. Pastikan semua berjalan sesuai standar. Tidak ada kesalahan sekecil apapun. Baik, Bu, ujar pria itu sambil sedikit membungkukkan badan, lalu segera pergi. Laras, Sinta, dan Rika masih terpaku. Mereka saling berpandangan sebelum kembali menatap Hana. Han, apa barusan? Tanya Laras dengan nada ragu. Sinta mengerutkan kening. Tunggu,
siapa yang akan datang? Rika menggigit bibirnya, mencoba mencerna situasi. Kamu, kok kayaknya bisa kasih instruksi ke mereka? Hana tetap tersenyum, masih enggan menjawab langsung. Ia menatap ketiga temannya, menikmati ekspresi kebingungan mereka. Han, kamu sebenarnya siapa di restoran ini? Laras akhirnya bertanya dengan nada lebih serius. Hana tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap sekeliling restoran, melihat para karyawan yang bekerja dengan cekatan, para tamu yang mulai berdatangan, serta atmosfer elegan yang semakin terasa. Laras, Sinta, dan Rika masih menatap Hana dengan ekspresi penuh kebingungan. Sejak tadi, mereka terus menebak-nebak peran Hana di restoran ini, tapi jawaban yang mereka dapatkan justru semakin membuat penasaran. Han, Laras akhirnya bersuara lagi, kali ini dengan nada lebih serius. Kamu belum jawab pertanyaan kita. Kamu itu sebenarnya kerja di restoran ini sebagai apa? Hana tersenyum tipis. Apa menurut kalian? Sinta mendesah frustasi. Yaitu yang kita coba cari tahu. Tadi pria itu memanggil kamu, Bu Hana, dengan nada super sopan. Kayak kamu orang penting di sini. Tambah Rika, matanya menyipit penuh kecurigaan. Terus, dia bilang, Bapak akan segera tiba. Maksudnya siapa? CEO restoran ini. Hana masih tidak menjawab, hanya tersenyum kecil sambil memainkan jari-jarinya di atas meja. Laras menatapnya curiga. Jangan bilang kalau kamu istri bosnya. Hana mengangkat alis, sedikit terkejut karena Laras hampir menebak dengan benar. Namun, ia tetap menjaga ekspresinya agar tetap tenang. Apa menurut kalian masuk akal kalau aku istri bosnya? Tanyanya balik. Sinta dan Rika spontan tertawa kecil. Aduh, jangan bercanda, Han, seru Sinta. Mana mungkin? Iya, nggak mungkin, timpal Rika. CEO restoran ini kan kabarnya suami dari seorang wanita cantik, anggun, dan... Ia terhenti mendadak, menyadari bahwa ia hampir saja mengatakan sesuatu yang bisa dianggap merendahkan Hana. Hana menatapnya dengan tenang. Dan aku tidak termasuk dalam kategori itu, tanyanya halus. Rika tersentak, wajahnya sedikit memerah. Bukan begitu maksudku. Laras mengangkat bahu. Tapi benar juga sih, Han, kalau kamu istri bosnya, kenapa kamu datang ke sini cuma pakai pakaian sederhana? Sinta mengangguk setuju. Dan kenapa kamu nggak bilang dari awal? Hana tersenyum, tetap tak mau buru-buru mengungkapkan semuanya. Sebelum ia sempat berbicara, suara lain terdengar dari belakang mereka. Maaf, Ibu Hana. Seorang pelayan kembali datang, kali ini seorang wanita. Bapak sudah tiba dan ingin menemui Anda. Sekali lagi, meja itu menjadi hening. Sinta dan Rika saling berpandangan. Laras menatap Hana dengan wajah penuh tanda tanya. Hana perlahan berdiri, melirik ketiga temannya satu persatu. Aku permisi sebentar, ujarnya lembut. Ia berjalan meninggalkan meja, membiarkan mereka menatap kepergiannya dengan kebingungan yang semakin besar. Hana melangkah dengan tenang menuju sebuah ruangan eksklusif di sudut restoran. Sejak tadi, ia bisa merasakan tatapan penasaran Laras, Sinta, dan Rika yang terus mengawasinya dari meja mereka. Seorang pria berjas elegan berdiri di depan pintu ruangan VIP, menundukkan kepala sedikit begitu melihat Hana datang. Selamat malam, Bu. Sapanya sopan. Bapak sudah menunggu di dalam. Hana hanya mengangguk pelan sebelum melangkah masuk ke ruangan itu. Begitu pintu tertutup, suasana terasa lebih tenang. Ruangan ini memang dibuat khusus untuk tamu-tamu penting, dengan desain interior mewah, pencahayaan hangat, dan suasana yang jauh lebih privat dibanding area utama restoran. Di sana, duduklah seorang pria dengan postur tegap dan wajah yang memancarkan wibawa. Jas mahal yang ia kenakan terlihat sangat rapi,
dan jam tangan mewah melingkar di pergelangan tangannya. Pria itu mendongak, lalu tersenyum begitu melihat Hana. "Kamu datang tepat waktu," katanya dengan suara tenang. Hana duduk di hadapannya. "Aku nggak mau membuatmu menunggu lama." Pria itu memperhatikannya sejenak sebelum tersenyum tipis. "Bagaimana? Apakah mereka sudah mulai curiga?" Hana terkekeh pelan. Mereka sedang berusaha menebak-nebak. "Awalnya mereka pikir aku hanya pegawai biasa di sini." Pria itu menggeleng sambil tersenyum. "Aku tidak mengerti. Kenapa kamu masih repot-repot meladeni mereka?" Hana menghela napas ringan. "Bukan meladeni, hanya ingin melihat sejauh mana mereka akan memandang rendah orang lain tanpa tahu fakta sebenarnya." Pria itu tertawa kecil. "Aku yakin mereka akan segera tahu." Hana tersenyum misterius. "Ya, tapi tidak sekarang." Sementara itu, di meja tempat Laras, Sinta, dan Rika duduk, ketiganya mulai resah. "Siapa pria yang Hana temui itu?" bisik Sinta, mencoba mencuri pandang ke arah ruangan VIP. Rika menggeleng. "Entahlah, tapi aku yakin dia bukan orang sembarangan." Laras mengetuk-ngetukkan jarinya ke meja, berpikir keras. "Aku mulai merasa ada sesuatu yang besar yang gak kita tahu tentang Hana." "Tapi apa?" tanya Rika. Sinta menggigit bibirnya, lalu menatap kedua temannya dengan ekspresi serius. "Kalian sadar enggak? Sejak tadi, semua pegawai restoran ini memperlakukan Hana dengan penuh hormat." Laras terdiam sejenak sebelum mengangguk pelan. "Iya, dan itu nggak biasa." Rika menelan ludah. "Kalian, jangan bilang kalau." Ucapan Rika terpotong ketika seorang pelayan datang ke meja mereka dan berkata dengan nada sopan, "Mohon maaf, para tamu yang terhormat, tapi ada seseorang yang ingin bertemu dengan Anda." Ketiga wanita itu saling bertukar pandang. Laras mengangkat alis. "Siapa?" Pelayan itu tersenyum ramah. "Nanti beliau akan langsung menyapa Anda." Seketika, rasa penasaran mereka semakin membesar. Laras, Sinta, dan Rika semakin gelisah. Mereka saling bertukar pandang, mencoba mencari jawaban dalam kebisuan masing-masing. "Seseorang ingin bertemu kita," gumam Sinta. "Siapa?" Pelayan tadi tidak memberikan penjelasan lebih lanjut, hanya tersenyum ramah sebelum pergi. Laras mulai mengetuk-ngetukkan jarinya ke meja, sebuah kebiasaannya ketika sedang berpikir keras. "Aku nggak suka perasaan ini. Kenapa rasanya seperti ada sesuatu yang kita nggak tahu?" Rika mendesah. "Dari tadi juga aku sudah merasa aneh. Semua pegawai restoran ini kayak tahu sesuatu tentang Hana yang kita nggak tahu." Sinta menyandarkan tubuhnya ke kursi. "Iya, dan sekarang ada seseorang yang ingin bertemu kita. Aku nggak yakin ini kebetulan." Laras menegakkan punggungnya. Tatapannya tajam. "Kalian sadar nggak? Dari awal, Hana sama sekali nggak kelihatan panik atau merasa canggung meskipun kita terus menyerangnya dengan pertanyaan. Seakan-akan dia tahu sesuatu yang bisa mengubah keadaan, tapi dia sengaja nggak mau kasih tahu kita." Sinta terdiam, memikirkan kata-kata Laras. "Jadi, menurutmu, Hana bukan orang biasa di sini?" Rika menelan ludah, tiba-tiba merasa tidak nyaman dengan pikirannya sendiri. Jangan-jangan dia beneran istri bosnya. Laras memutar bola matanya. "Itu tebakan yang terlalu liar." "Tapi bukan berarti mustahil," sahut Sinta. Sebelum Laras bisa membalas, suara langkah kaki mendekat ke arah mereka. Ketiganya otomatis menoleh. Di depan mereka, seorang pria berjas hitam yang terlihat sangat berwibawa kini berdiri. Senyumnya ramah, tapi sorot matanya tajam. Ia memancarkan aura kekuasaan yang begitu kuat. Laras, Sinta, dan Rika menahan napas. Mereka tahu siapa pria ini.
CEO restoran ini. Orang yang selama ini hanya mereka dengar namanya dalam pemberitaan bisnis dan majalah kuliner mewah. Dan sekarang, pria itu berdiri di depan mereka, tersenyum seakan-akan mereka sudah lama saling mengenal. "Selamat malam," sapanya sopan. "Saya dengar Anda bertiga adalah teman istri saya." Seketika, dunia terasa berhenti berputar bagi Laras, Sinta, dan Rika. Laras, Sinta, dan Rika membeku di tempat. Pikiran mereka seakan berhenti bekerja, sulit mencerna kata-kata yang baru saja mereka dengar. "Istri saya." Kata-kata itu bergema di kepala mereka, seperti palu godam yang menghantam kesadaran. Mereka saling bertukar pandang dengan wajah pucat. CEO restoran ini adalah suami Hana? Laras yang biasanya paling cepat dalam merespon situasi, justru kali ini terdiam. Matanya berkedip beberapa kali, seolah memastikan bahwa ia tidak salah dengar. Sinta menelan ludah, berusaha mengendalikan keterkejutannya. "Maaf, Pak, Anda barusan bilang Hana adalah istri Anda." Pria itu tersenyum tipis, lalu mengangguk. "Ya, Hana adalah istri saya." Rika spontan menutup mulutnya dengan tangan. Napasnya terasa sesak. Jadi selama ini, mereka menghina istri dari pemilik restoran tempat mereka makan? Laras merasa seluruh tubuhnya meremang. Ia teringat betapa meremehkan sikap mereka kepada Hana tadi. Betapa mereka menganggapnya bukan siapa-siapa. Betapa mereka mengejeknya atas penampilannya yang sederhana. Dan sekarang, sosok yang mereka pandang rendah ternyata adalah istri dari pria paling berkuasa di tempat ini. CEO itu masih menatap mereka dengan ekspresi santai, seolah menikmati keterkejutan mereka. Ia kemudian menoleh sedikit ke arah belakang. Dan di sana, Hana berjalan mendekat. Dengan langkah tenang, ekspresi lembut yang selalu ia tunjukkan. Tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda di matanya. Bukan kebencian, bukan kemarahan, tapi ketenangan seorang pemenang. Hana berhenti di samping suaminya dan menatap mereka dengan senyum tipis. "Kalian terkejut?" tanyanya lembut. Tidak ada yang menjawab. Hanya keheningan yang menyelimuti meja itu, disertai dengan tatapan ketiga wanita yang penuh dengan rasa malu dan sesal. Mereka akhirnya sadar. Mereka telah salah menilai. Laras, Sinta, dan Rika masih terdiam, tak bisa berkata apa-apa. Wajah mereka memucat, jantung berdebar tak karuan. Hana menatap mereka satu persatu dengan ekspresi yang sulit ditebak. Tidak ada kemarahan atau kebencian di matanya, hanya ketenangan. Laras akhirnya memberanikan diri membuka mulut. "Hana, jadi, selama ini, kamu istri dari pemilik restoran ini?" potong Hana dengan suara lembut. Laras menelan ludah dan mengangguk kaku. Hana menghela napas, lalu tersenyum tipis. "Ya, tapi bukan hanya restoran ini. Semua jaringan restoran yang ada di bawah nama grup ini juga." Rika hampir kehilangan keseimbangan di kursinya. Ia merasa seperti baru saja ditampar berkali-kali. Sinta menatap Hana dengan mata melebar. "Jadi, semua pegawai di sini menghormatimu bukan karena kamu karyawan biasa, tapi karena mereka tahu siapa aku sebenarnya," potong Hana lagi. "Dan yang lebih penting, mereka tahu bagaimana cara memperlakukan orang dengan baik, tidak seperti kalian." Laras meremas jemarinya di bawah meja. Ia merasa malu, sangat malu. Sebelumnya, mereka mengira Hana adalah seseorang yang tidak penting. Mereka menertawakannya, meremehkannya, dan memperlakukannya seolah-olah ia hanya seorang tamu biasa yang tidak pantas berada di restoran mewah ini. Tapi sekarang, ternyata, orang yang mereka hina adalah seseorang yang bisa dengan mudah membuat mereka menyesal. Hana tidak langsung melanjutkan perkataannya. Ia membiarkan keheningan menggantung, membiarkan ketiga wanita itu larut dalam pikiran mereka masing-masing.
Baru setelah beberapa detik, ia berbicara lagi. Kalian dulu bilang ingin berteman denganku, bukan? Tanya Hana. Suaranya tetap lembut namun ada sedikit nada tajam di dalamnya. Sinta menggigit bibirnya. Tidak berani menjawab. Hana tersenyum samar. Tapi rasanya aneh. Sejak awal, kalian tidak pernah benar-benar ingin berteman denganku. Yang kalian inginkan adalah seseorang yang bisa kalian hina dan rendahkan, bukan? Rika terhenyak mendengar kata-kata itu. Ia ingin membantah, tapi ia tahu Hana benar. Selama ini, mereka memang tidak pernah menganggap Hana setara. Mereka hanya melihatnya sebagai seseorang yang bisa dijadikan bahan olok-olokan. Dan sekarang, karma datang begitu cepat. CEO restoran itu, suami Hana, akhirnya angkat bicara. Suaranya tenang, tapi penuh wibawa. Saya tidak ingin berlama-lama di sini, katanya. Tapi saya ingin kalian tahu satu hal. Hana tidak pernah membedakan status seseorang dalam berteman. Dialah yang selalu mengingatkan saya untuk tetap rendah hati, meskipun kami punya segalanya. Laras menundukkan kepala, merasa semakin malu. Tapi kalian, lanjut pria itu, kalian sudah menunjukkan siapa diri kalian yang sebenarnya. Sinta dan Rika menahan napas. Hana menatap mereka sekali lagi, lalu tersenyum tipis. Aku harap kalian bisa belajar sesuatu dari ini, katanya lembut. Dan dengan itu, Hana dan suaminya berbalik, meninggalkan mereka bertiga dalam keheningan yang menyesakan. Laras, Sinta, dan Rika tetap terpaku di tempat mereka, seakan kehilangan tenaga untuk berdiri. Kata-kata Hana masih terngiang di telinga mereka, menusuk harga diri mereka dengan telak. Tak ada lagi canda atau tawa. Yang tersisa hanyalah keheningan yang menyakitkan. Sinta akhirnya menunduk dalam, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Aku nggak percaya kita setega itu. Suaranya bergetar. Rika menggigit bibirnya, menatap kosong ke arah meja. Kita benar-benar mempermalukan diri sendiri, gumamnya pelan. Laras, yang biasanya paling vokal di antara mereka, justru diam 1000 bahasa. Tangannya terkepal di atas pahanya, rahangnya mengeras. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Sinta, suaranya masih lirih. Tidak ada yang langsung menjawab. Karena mereka tahu, tidak ada cara mudah untuk memperbaiki semuanya. Sementara itu, di sudut restoran, Hana dan suaminya berjalan perlahan menuju ruang VIP. Suaminya meliriknya sekilas. Apa kamu baik-baik saja? Tanyanya lembut. Hana tersenyum tipis. Aku baik-baik saja, jawabnya. Sebenarnya, ada sedikit luka di hatinya karena diperlakukan seperti itu oleh orang-orang yang dulu mengaku sebagai temannya. Tapi lebih dari itu, ia merasa lega. Lega karena akhirnya, ia bisa menunjukkan siapa dirinya sebenarnya, tanpa harus membalas dengan kebencian atau kemarahan. Ia tidak perlu membalas dendam. Karena ia tahu, kenyataan sudah berbicara lebih keras daripada kata-kata. Laras, Sinta, dan Rika masih terdiam di tempat, seolah dunia mereka baru saja runtuh. Mereka merasa malu, bukan hanya karena mengetahui siapa Hana sebenarnya, tetapi juga karena telah menunjukkan sisi terburuk mereka di hadapan orang yang mereka remehkan. Tak ada yang berbicara selama beberapa menit, sampai akhirnya Laras menghela napas panjang. Kita harus minta maaf, katanya. Suaranya lebih serius dari biasanya. Sinta dan Rika menoleh ke arahnya. Maaf? Rika bertanya dengan suara lemah. Iya, Laras mengangguk. Aku nggak peduli seberapa memalukannya. Kita harus menemui Hana dan meminta maaf. Kita sudah keterlaluan. Sinta menggigit bibirnya, merasa ragu. Tapi setelah semua yang kita lakukan, apa Hana masih mau memaafkan kita? Laras menatapnya tajam. Itu bukan urusan kita. Tugas kita hanya meminta maaf dengan tulus. Dimaafkan atau enggak,
Itu hak Hana. Rika menunduk. Ia tahu Laras benar. Dengan hati yang berat, mereka akhirnya berdiri. Tapi sebelum mereka bisa melangkah lebih jauh, seorang pelayan mendekati mereka. "Maaf, ibu-ibu," katanya dengan sopan. "Kami diminta untuk memastikan kalian tidak mengganggu tamu VIP kami malam ini." Mereka bertiga membeku. Maksudnya, mereka tidak diperbolehkan menemui Hana? Sinta langsung panik. "Tapi kami cuma mau minta maaf." Pelayan itu tersenyum kecil. "Saya mengerti, tapi maaf. Permintaan ini datang langsung dari Pak Dirga." Laras menegang. Dirga, CEO sekaligus suami Hana, sudah membuat keputusan. Dan keputusan itu jelas. Mereka tidak diizinkan mendekati Hana lagi. Di ruang VIP, Hana duduk berhadapan dengan suaminya, tetapi pikirannya masih tertinggal di meja tempat teman-temannya tadi. Atau mantan teman-temannya. Dirga mengamati ekspresi istrinya, lalu mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan. "Kamu masih memikirkan mereka?" Hana tersenyum tipis. "Sedikit." Dirga menghela napas. "Aku tahu kamu baik hati, Hana. Tapi setelah cara mereka memperlakukanmu tadi, aku rasa mereka nggak pantas ada di sekitarmu lagi." Hana mengangguk pelan. Ia mengerti maksud suaminya. Tapi jauh di dalam hatinya, ia masih berharap mereka benar-benar sadar akan kesalahan mereka, bukan hanya karena malu, tetapi karena ingin menjadi pribadi yang lebih baik. Laras, Sinta, dan Rika masih berdiri di tempat, meresapi kalimat pelayan tadi. Mereka tidak diizinkan menemui Hana lagi. Perasaan sesak menyeruak di dada mereka. Ini adalah tamparan keras yang membuat mereka sadar bahwa tidak semua kesalahan bisa diperbaiki dengan permintaan maaf. Sinta menunduk. "Jadi, ini hukuman kita," bisiknya. Laras mengepalkan tangan, menahan rasa bersalah yang semakin menyesakan. "Aku nggak menyalahkan Hana atau suaminya. Kita pantas mendapatkannya." Rika yang sejak tadi lebih banyak diam akhirnya angkat bicara. Suaranya pelan dan penuh penyesalan. "Aku nggak pernah merasa seburuk ini dalam hidupku." Mereka bertiga saling menatap, dan tanpa perlu berbicara, mereka tahu apa yang ada di pikiran masing-masing. Apakah ini akhir dari hubungan mereka dengan Hana? Di dalam ruang VIP, Hana masih memikirkan ketiga mantan temannya. Ia tahu Dirga melarang mereka menemuinya, dan sebagian dari dirinya merasa lega. Tapi sebagian lagi merasa sedikit ragu. "Apa menurutmu aku terlalu keras?" tanya Hana tiba-tiba. Dirga menatapnya dalam. "Tidak," jawabnya tegas. "Kamu sudah cukup bersabar. Mereka perlu belajar bahwa tidak semua kesalahan bisa diperbaiki begitu saja." Hana terdiam. Ia memahami maksud suaminya, tapi jauh di dalam hati, ia masih percaya bahwa manusia bisa berubah. Tapi apakah Laras, Sinta, dan Rika benar-benar menyesal? Atau mereka hanya merasa malu karena telah mempermalukan diri sendiri? Pertanyaan itu terus berputar di kepalanya. Tapi ia tahu, hanya waktu yang bisa menjawabnya. Laras, Sinta, dan Rika berjalan keluar dari restoran dengan langkah berat. Mereka tahu bahwa perbuatan mereka sudah keterlaluan. Dan sekarang, mereka harus menerima akibatnya. Setelah sampai di parkiran, Laras bersandar di mobilnya sambil menghela napas panjang. "Aku nggak bisa tidur kalau kita nggak melakukan sesuatu." Sinta meliriknya. "Tapi kita dilarang menemui Hana. Gimana caranya kita minta maaf kalau bahkan bertemu dengannya pun nggak bisa?" Rika yang sedari tadi diam akhirnya berbicara. "Kita harus membuktikan bahwa kita benar-benar menyesal. Bukan cuma dengan kata-kata, tapi dengan tindakan." Laras mengangguk. "Tapi bagaimana?" Sinta berpikir sejenak sebelum akhirnya berkata, "Aku punya ide. Kita cari tahu lebih banyak tentang Hana, tentang siapa dia sebelum menikah dengan Dirga.
Mungkin dari situ kita bisa menemukan cara untuk menunjukkan penyesalan kita. Mereka bertiga saling bertukar pandang, lalu mengangguk setuju. Mereka tahu ini tidak akan mudah. Tapi mereka juga tahu bahwa mereka tidak bisa membiarkan semuanya berakhir seperti ini. Di rumah, Hana duduk di balkon, menatap langit malam. Ia memeluk lututnya, membiarkan angin sepau-sepau menyapu wajahnya. Dirga datang dan duduk di sebelahnya. "Masih kepikiran?" tanyanya lembut. Hana tersenyum tipis. "Aku cuma bertanya-tanya, apakah mereka benar-benar sadar, atau hanya malu?" Dirga menatap istrinya dalam-dalam. Kalau mereka benar-benar menyesal, mereka akan berusaha memperbaiki diri. Kalau tidak, cepat atau lambat mereka akan kembali seperti dulu. Hana mengangguk. "Aku ingin percaya bahwa orang bisa berubah. Tapi aku juga nggak mau terlalu berharap." Dirga meraih tangan Hana dan menggenggamnya erat. "Kamu sudah melakukan bagianmu, Hana. Sekarang biarkan waktu yang membuktikan." Hana menghela napas. Mungkin Dirga benar. Untuk saat ini, ia hanya bisa menunggu. Sudah beberapa hari berlalu sejak insiden di restoran, tetapi Laras, Sinta, dan Rika masih belum bisa tenang. Rasa bersalah terus menghantui mereka, dan semakin mereka mengingat kata-kata Hana, semakin mereka sadar betapa buruknya perlakuan mereka selama ini. Sinta duduk di sofa apartemennya, menatap ponselnya dengan gelisah. "Apa kita benar-benar akan melakukan ini?" tanyanya melalui panggilan video dengan Laras dan Rika. "Kita harus," jawab Laras tegas. "Aku sudah mencari tahu sedikit tentang Hana sebelum dia menikah. Dia dulu bekerja sebagai asisten pribadi seorang direktur keuangan." Rika mengangguk. "Aku juga menemukan sesuatu. Hana pernah menjalankan bisnis kecil-kecilan sebelum menikah, tapi aku nggak tahu apakah dia masih tertarik dengan hal itu." Sinta menggigit bibirnya. "Jadi, kita bisa pakai informasi itu untuk mendekatinya? Tapi gimana caranya kalau kita bahkan nggak bisa ketemu dia?" Laras tersenyum tipis. "Aku punya ide. Kita mulai dari orang-orang di sekelilingnya." Di sisi lain, Hana sibuk dengan aktivitasnya di kantor suaminya. Meskipun Dirga tidak memaksanya untuk ikut terlibat dalam bisnis, Hana tetap suka membantu mengurus beberapa proyek, terutama yang berhubungan dengan tanggung jawab sosial perusahaan. Saat sedang membaca laporan keuangan sebuah program CSR, Sekretaris Dirga masuk ke ruangannya. "Ibu Hana, ada seseorang yang ingin menemui Anda," katanya sopan. Hana mengangkat alis. "Siapa?" "Seorang wanita bernama Laras. Dia bilang ingin bertemu dengan Anda untuk membicarakan sesuatu yang penting." Hana terdiam. Ia tidak menyangka Laras akan muncul di kantornya. Sejenak, ia berpikir, Laras sudah cukup jelas dilarang oleh Dirga untuk menemuinya, tetapi dia masih berani datang. Apakah ini hanya sekadar usaha untuk membersihkan nama? Atau Laras benar-benar ingin memperbaiki kesalahannya? Setelah beberapa detik berpikir, Hana akhirnya menghela napas. "Suruh dia menunggu di lobi. Aku akan menemuinya sebentar." Sekretaris itu mengangguk dan keluar. Hana merapikan blazernya, menenangkan pikirannya, lalu berjalan keluar ruangannya. Jika Laras memang benar-benar berubah, ia ingin mendengarnya langsung. Tapi kalau tidak, maka ini akan menjadi pertemuan terakhir mereka. Hana melangkah menuju lobi dengan langkah yang tenang, tetapi hatinya tak bisa dipungkiri sedang bergemuruh. Ia tidak tahu apa yang akan dikatakan Laras, tetapi ia siap menghadapi apapun. Saat matanya menangkap sosok Laras yang berdiri dengan wajah penuh kegelisahan, Hana berhenti sejenak, menghela napas, lalu kembali berjalan dengan tenang. "Laras," sapa Hana tanpa ekspresi. Laras menoleh dengan cepat. "Hana, terima kasih sudah mau menemui aku." Hana mengangguk pelan, menunggu Laras berbicara lebih lanjut.
Laras menggigit bibirnya sebelum akhirnya mengumpulkan keberanian. Aku tahu, aku nggak punya hak buat minta maaf setelah semua yang terjadi. Aku tahu aku udah keterlaluan. Dan aku nggak akan mencari alasan atau pembenaran. Aku cuma mau bilang, aku benar-benar menyesal. Hana masih diam, matanya mengamati Laras dengan seksama, mencari tanda-tanda apakah ini hanya sekadar kata-kata atau memang berasal dari hati. Aku, Sinta, dan Rika, kami sadar betapa jahatnya kami selama ini. Kami terlalu sombong, terlalu terbiasa menganggap diri lebih baik dari orang lain, sampai nggak sadar kalau kita menyakiti seseorang yang seharusnya kita anggap teman. Lanjut Laras, suaranya sedikit bergetar. Kami tahu permintaan maaf saja nggak cukup. Makanya kami berusaha mencari tahu lebih banyak tentang kamu, tentang masa lalu kamu, bukan untuk kepo, tapi karena kami ingin tahu bagaimana cara menebus kesalahan kami. Hana tetap tidak bereaksi, tetapi hatinya mulai sedikit luluh. Laras menarik napas panjang sebelum melanjutkan. Aku tahu mungkin kamu nggak mau berteman lagi dengan kami, dan kami nggak akan memaksa. Kami cuma ingin kamu tahu bahwa kami benar-benar menyesal dan ingin berubah. Kami nggak mau kehilangan kesempatan untuk memperbaiki diri. Setelah beberapa detik yang terasa sangat panjang, Hana akhirnya berbicara. Menyesal itu satu hal, katanya dengan suara lembut tetapi tegas. Tapi membuktikan bahwa kalian sudah berubah adalah hal lain. Laras mengangguk cepat. Aku tahu. Kami siap membuktikannya. Hana, kalau kamu nggak percaya sekarang, aku nggak akan menyalahkanmu. Tapi tolong, beri kami kesempatan untuk memperbaiki diri. Hana menatap Laras lama, lalu akhirnya menghela napas. Aku nggak bisa bilang aku langsung percaya. Tapi aku juga nggak mau menyimpan kebencian. Kalau kalian benar-benar ingin berubah, waktu akan membuktikannya. Mata Laras sedikit berkaca-kaca. Ia tahu ini bukan pengampunan sepenuhnya, tetapi ini adalah kesempatan yang sangat berharga. Terima kasih, Hana, ucapnya dengan tulus. Hana mengangguk. Buktikan dengan perbuatan, bukan sekadar kata-kata. Laras tersenyum kecil, kali ini dengan kelegaan di hatinya. Beberapa bulan kemudian, Hana sedang duduk di sebuah kafe, menikmati sore yang tenang, ketika seseorang tiba-tiba duduk di depannya. Ia menoleh dan melihat Laras, Sinta, dan Rika tersenyum canggung. Kami tahu mungkin ini terlalu cepat, tapi, apa kamu bersedia memberi kami kesempatan untuk menjadi teman yang lebih baik? Tanya Laras dengan hati-hati. Hana terdiam sejenak, lalu tersenyum kecil. Kita bisa mulai dari awal, katanya. Ketiga wanita itu saling bertukar pandang dengan wajah lega. Mereka tahu perjalanan ini masih panjang, tetapi untuk pertama kalinya dalam hidup mereka benar-benar ingin menjadi orang yang lebih baik. Dan bagi Hana, ini bukan tentang membalas dendam atau menunjukkan siapa yang lebih unggul. Ini tentang melepaskan masa lalu dan membuka hati untuk masa depan yang lebih baik. Dari kisah Hana, kita belajar bahwa harga diri dan kesabaran adalah kunci dalam menghadapi hinaan serta ketidakadilan. Tidak perlu membalas dengan kebencian, karena waktu dan takdir akan membuktikan segalanya. Orang yang merendahkan kita hari ini bisa saja suatu hari nanti menyadari kesalahannya dan ingin berubah. Yang terpenting, kita harus tetap menjadi pribadi yang kuat, bijaksana, dan tidak membiarkan diri kita jatuh ke level yang sama dengan mereka yang menyakiti kita. Jangan biarkan hinaan orang lain mendefinisikan siapa diri kita. Buktikan dengan kesuksesan dan sikap yang elegan bahwa kita jauh lebih berharga daripada kata-kata mereka. Kalau kalian suka cerita ini, jangan lupa like, komen, dan share supaya lebih banyak orang yang bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Dan tentu saja, subscribe untuk cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya.